Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau membicarakan masalah perang antara Israel dan Hamas ya. Jadi ini sudah eh, berlangsung hampir 1 bulan ya. Apakah perang ini akan berlangsung lama seperti Rusia dan Ukraina? Ya. Nah, ini pada gambar ini kita lihat Israel melakukan pemboman terhadap sebagian kota Gaza ya. Ini hancur lebur dan diperkirakan lebih dari 10.000 yang tewas ya dalam 1 bulan perang ini. Jadi Israel memiliki alasan mengapa rumah sakit juga dibom dan juga kota Gaza itu yang telah dibangun, apartemen-apartemen, gedung-gedung itu hancur berantakan karena Israel meyakini bahwa pejuang Hamas bersembunyi di sana ya. Nah ini kira-kira sekitar hampir 4.000 anak-anak tewas di sini. Jadi total keseluruhannya sekitar 10-an ribuan ya manusia mati dalam 1 bulan. Waduh, ada motor lagi. Kayak suara Z tempur ya. Nah dampaknya ke seluruh dunia nih terkait macam-macam gerakan para aktivis anti perang ya ataupun aktivis kemanusiaan gitu ya. Jadi semua negara hampir mengirimkan bantuan ke jalur Gaza yang dikoordinasikan oleh PBB. Nah ini dampaknya ke Indonesia, ini masalah boykot. Hampir seluruh negara ada boykot produk Israel ya. Kalau di Indonesia ini selain gerakan boykot produk Israel itu atau juga pendukung dan afiliasinya dengan Israel menggema di kalangan aktivis anti perang, aktivis muslim, aktivis segala macam aktivis ya. Ini MUI juga mengeluarkan fatwa, tapi bukan fatwa mengenai produk pemboikotan produk ya, tapi fatwanya berbeda. Nah ini udah di macam-macam lah jadinya ya. Fatwa MUI itu diartikan bermacam-macam, jadi multi tafsir ya. Nah ini jadi MUI ini tidak mengeluarkan fatwa boykot produk ya. MUI tidak berkompeten untuk merilis produk Israel atau yang terafiliasi ke Israel dan tidak mengharamkan bukan produknya tapi aktivitas dukungannya ya. Nah jadi aktivitas dukungannya maksudnya gimana nih ya, harus dijabarkan secara rinci sebelum ditulis ya. Jadi MUI tidak menegaskan juga tidak mengharamkan produk-produk yang sudah sertifikasi halal ya. Jadi ini pernyataan ini udah digoreng-goreng lah sama orang-orang gitu ya. Jadi macam-macam akhirnya multi tafsir. Oke, jadi produk Israel tuh apa aja yang ada di Indonesia atau produk yang mendukung Israel ya. Nah ini kita nggak tahu gitu ya. Mungkin ada ininya, ada guidance-nya, ada referensinya dari internasional ya, produk-produk apa yang terafiliasi dengan Israel gitu ya. Nah ini soal fatwa ini masih jadi didebat terus gitu ya. Nah ini MUI sebut hoax daftar produk yang tersebar tuh. Jadi MUI tidak memberikan atau menyarankan atau memfatwakan produk-produk yang mendukung Israel. Hanya dukungan yang mendukung Israel itu diharamkan. Jadi udah macam-macam nih kalimat-kalimatnya ya. Soal fatwa boykot Israel, bukan haram produknya. Gimana jadinya? Ada. Jadi tambah pusing ya. Jadi terpengaruh sekali ke konflik militer di Israel melawan Palestina ya.
karena ini udah sejarahnya seperti itu ya. Jadi perebutan wilayah di Palestina dan juga wilayah Israel itu akan lanjut terus sampai kapanpun gitu ya, karena emang tidak ada yang kejelasan di situ gitu ya. Tanah Palestina itu milik siapa, maksudnya kejelasan lewat PBB ya, sengaja ngambang-ngambang terus, akhirnya konflik terus hampir tiap tahun, konflik militer. Jadi ini paling berpengaruh terhadap bisnis atau usaha-usaha swasta yang global ya gitu. Jadi masyarakat juga bingung produk apa yang diboikot gitu. Kalau ikutin produk luar negeri itu rata-rata produknya berteknologi canggih, sedangkan kalau produk-produk makanan dan minuman dari dulu juga masing-masing warga punya alternatif tersendiri untuk meminum produk A, produk B, makanan A, makanan B ya, makanan yang mengandung banyak kolesterol. Sedangkan produk makanan lokal juga kuat ya, nasi Padang itu kuat banget. Berikutnya warteg, nah itu juga boleh dikatakan di Jabodetabek dan di Pulau Jawa itu kuat sekali ya warteg itu. Dan ketiga gado-gado, nah itu punya penggemar sendiri gitu ya. Semakin mahal itu gado-gado, penggemarnya semakin banyak di kalangan atas. Dan gado-gado itu makanan yang sehat ya, karena kebanyakan sayuran gitu ya. Nah itu ada referensi sendiri gitu ya bagi masyarakat untuk memakan makanan lokal gitu. Dan keempat, soto kambing, sop kambing, wah itu doyanan juga para masyarakat ya. Jadi kalau soal boikot produk makanan, saya pikir makanan lokal itu juga dari dulu juga udah banyak penggemarnya ya. Jadi referensinya masyarakat masih seneng lah makan produk-produk dalam negeri ya, atau produk daerah, restoran daerah, karena memang memiliki ciri khas sendiri. Kita nih kaya raya dengan budaya dan juga makanan gitu ya, kuliner pokoknya nikmat banget lah kuliner Indonesia. Jadi nggak bisa dikalahkan oleh produk-produk luar negeri ya. Jadi pangsa pasar ini produk-produk makanan Indonesia udah puluhan tahun, bahkan katakan 50 tahunan gitu ya. Seperti masakan Padang itu menyebar udah dari puluhan tahun ke Indonesia. Begitu pula makanan ciri khas Sunda gitu ya. Wah itu enak banget ya, pepes dan sayuran-sayurannya ya. Pepes ikan mas, pepes ikan mas lah itu yang paling suka. Belum juga ada siomay, ada produk-produk lainnya ya. Itu khas Jawa Barat. Bakso khas Malang, Wonogiri, waduh itu juga mantap banget ya. Pecel lele, berikutnya itu soto ayam, sate Madura, waduh nikmat banget deh. Gudeg Jogja gitu ya. Jadi Indonesia udah memiliki produk sendiri gitu. Jadi untuk makanan dan minuman ya, minuman biasanya orang ya makan minum mau nggak mau lah. Kalau yang daerahnya air minumnya atau air sumurnya jelek ya minum produk yang itu tuh gitu, atau beli air minum yang isi ulang ya gitu. Nah itu minuman itu harus diwaspadai juga gitu ya. Sedangkan minuman yang bermerek kayak beralkohol, warga nggak doyan. Selain nggak doyan juga nggak mampu beli gitu, mahal gitu. Jadi itulah ciri khas Indonesia ya, ikut-ikutan boikot tapi produknya juga belum jelas dan pasti referensinya produk dari luar negeri ya. Kalau yang produk barang-barang produk perkantoran itu teknologi canggih semua, jadi mau nggak mau ya pakai itu juga. Jadi apabila
perang ini lama gitu ya, dan terus bergejolak di Timur Tengah, itu mau nggak mau juga kita akan kena imbasnya juga gitu ya, baik secara politik, ekonomi, dan sosial. Nah, itu perlu kehadiran negara. Kemana negara ini arahnya atas konflik itu ya? Apakah nanti akan kirim pasukan perdamaian lagi, atau juga ngambang-ngambang aja gitu ya? Besok pro Israel, besok juga anti Israel gitu ya, ngambang-ngambang gitu, tergantung pemerintahan yang terpilih. Karena Israel ini juga sudah ada duta besarnya di Singapura gitu ya, udah buka gitu. Nah, Israel ini kan didukung oleh negara G5, Amerika, Inggris, Perancis, Jerman, dan Jepang. Baik swastanya juga bekerja sama gitu ya dengan produk-produk Israel gitu. Karena orang beranggapan Israel banyak produk-produk yang canggih dan orangnya pinter-pinter, tapi menurut gue sih enggak juga gitu ya. Itu hanya ini aja, hanya media-media yang pro Israel aja mengatakan begitu gitu. Jadi orang Indonesia juga banyak yang pinter-pinter, cuma orang Indonesia itu kurang diekspos ke luar negeri karena kesempatannya sedikit gitu loh ya. Dan perusahaan Indonesia kan jarang-jarang global atau punya brand yang global gitu ya. Jadi ya orang Indonesia ya dianggap bukan orang-orang pintar, padahal orang pintar Indonesia banyak gitu loh. Cuma kadang-kadang kan suka masuk angin gitu. Ya begitu aja, kita jadi bingung nih produk apa yang harus diboikot dan juga harus ngapain nih orang Indonesia gitu. Karena kan kalau mau wah kita pro Israel begini siap ke Palestina, siapa yang mau bawa ke Palestina? Ongkosnya dari mana? Gitu loh. Jakarta Palestina minimum berapa itu? 15 jam penerbangan dan bolak-balik sekitar hampir 30 juta penerbangan. Jadi pro Palestina kalau mau ini semangat tinggi ya paling-paling cuma demo doang gitu loh. Ya, mudah-mudahan segera damai. Ada solusi yang terbaik, jangan banyak makan korban konflik-konflik itu ya. Dan boikot juga saya pikir penting, cuma ada kejelasan boikotnya produknya produk apa aja, A, B, C, D, E. Nah, berikut yang kerja juga harus keluar dari situ gitu, agar perusahaan itu benar-benar memperhatikan gitu perusahaan induknya ya di Amerika atau di Jepang atau juga di Inggris, memperhatikan bahwa di Indonesia ini sangat sensitif sekali masalah Palestina dan Israel gitu loh. Oke, begitu aja. Mudah-mudahan cepat berdamai dan jalan terbaik bagi seluruh dunia gitu ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.